Ya Imam Rusli As-Sanani, anta babullahi mutamani, babi dunia ya wa akhirati, ya Rasulullah husniyani. Bisyahri Rabi'in qad badanul a'la, bisyahri Rabi'in qad badanul a'la. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian beberapa waktu yang lalu tentang wadah yang terbuat dari emas dan wadah yang terbuat dari perak, hukumnya haram, makruh atau haram atau apa hukumnya. Kita lanjutkan ke pengajian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa amal mudhabbibu bidzahabi, adapun campuran yang berasal dari emas, fa innahu yahrumu qaliluhu wa katsiruhu. Campuran emas itu baik sedikit maupun banyak hukumnya haram. Tidak boleh, hukumnya haram. Campuran emas yang sering kita sebut dengan suasa itu hukumnya haram, baik sedikit campurannya maupun banyak campurannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil dhahabi, tentang emas, wal hariri, dan sutra. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang emas dan sutra, inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati hillun li inathiha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Darimi dan Imam Ahmad. Inna hadzaini, dua hal ini maksudnya adalah emas dan sutra, haramun ala dzukuri ummati, haram digunakan untuk umatku yang laki-laki. Artinya umat Nabi Muhammad yang laki-laki tidak boleh menggunakan emas, tidak boleh menggunakan kain sutra. Khillun li'inatiha, tapi halal dipakai untuk wanita. Jadi kain sutra, emas itu bagi laki-laki haram, tapi bagi perempuan halal. Fa in iltarra ilaihi, lalu bagaimana kalau terpaksanya harus pakai itu? Terpaksanya harus pakai emas atau terpaksanya harus pakai perak. Itu bagaimana? Fa'in ittarra ilaihi, kalau terpaksa harus memakai emas, jaza, boleh. Kalau terpaksa nih, beda hukum terpaksa kan. Namanya terpaksa itu ad-daruratu tubihul mahzurat. Yang darurat itu membolehkan yang tadinya tidak boleh. Jadi kalau terpaksa memakainya boleh. 5 ruya, berdasarkan riwayat anna Arfajah bin As'ad, bahwasanya Arfajah bin As'ad usiba anfuhu yaumul kilab, terkena musibah hidungnya pada saat peperangan Kilab. Jadi Arfajah bin As'ad ini saat ikut perang Kilab terkena musibah. Apa musibahnya? Hidungnya putus. Jadi nggak punya hidung lagi dia, hidungnya putus karena terkena pedang musuh. Hindari mundur berang gini, rupanya terkena hidungnya, kurang mundur dia, jadi hidungnya masih kena sebatan musuh. Jadi Arjafah bin As'ad ini karena hidungnya putus tadi, fattakhadha anfan min warokin, lalu dia mengambil kepengan perak, dan kepengan perak itu dibentuk seperti hidung, kemudian ditempelkan di hidung sini. Jadi dia menggunakan hidung perak. Jadi Arjafah bin As'ad ini menggunakan hidung perak, hidung yang terbuat dari perak ditempel di hidungnya yang putus tadi. Fa'antana alaihi, tapi malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Hidungnya tadi bau busuk, hidungnya membusuk karena ditempeli oleh perak tadi. Maka bau anyir di hidungnya tadi. Dan dilihat oleh Rasulullah, maka
Fa amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dilihat oleh Rasulullah, maka Arjafah bin As'ad tadi diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat tahida anfan min dahabin, agar dia menggunakan hidung yang terbuat dari emas. Hidung dari perak dilepas, diganti hidung dari emas. Ini karena dalam kondisi darurat. Hidung Arjafah putus, diganti hidungnya dengan emas. Jadi hidung Arjafah emas. Kenapa ketika dikasih perak hidungnya justru malah bernanah, bau anyir, membusuk? Maka diganti hidungnya dengan hidung emas. Mempergunakan hidung emas dalam kondisi seperti itu hukumnya boleh. Wa amal mudabbibu bil fiddati, adapun campuran perak, faqad ikhtalafa ashabuna, sahabat-sahabat kami, kata Imam Syirazi, sahabat musannif, ulama Syafi'iyah yang lain masih ada perbedaan pendapat fihi tentang campuran emas, tentang campuran perak itu tadi. Sahabat yang lain masih ada berbeda pendapat, belum sepakat. Tapi kalau emas sudah sepakat, tapi kalau perak masih belum sepakat. Faminhum man qala, di antara ulama Syafi'iyah yang lain ada yang berpendapat ingkana qalilan lil hajati lam yakroh. Ingkana qalilan lil hajati lam yakroh. Kalau campuran peraknya itu hanya sedikit untuk keperluan, maka tidak makruh. Gak apa-apa pakai campuran perak, tapi hanya seperlunya saja dan sedikit, tidak berlebihan, maka itu tidak makruh. Lima ruwiya Anas, berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anna qadhan Nabi ingkasaro, bahwa cawan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pecah. Jadi cawan Nabi itu retak, bukan pecah hancur, retak. Retak di tempat minum Nabi, cawan Nabi itu retak, dilihat oleh Anas. Fattahoda maka nasyafatahu salsalata minal fiddati. Lalu Anas tadi mengambil perak, kemudian perak itu disambungkan ke bibir cawan yang pecah itu tadi. Bibir cawan yang pecah tadi disambung atau ditutup dengan perak supaya tidak bocor. Fa in kana lizinati, tetapi kalau campuran perak ini, kalau perak itu untuk perhiasan, kariha, makruh hukumnya. Jadi misalnya ada cawan kemudian terus dihiasi dengan perak, itu hukumnya makruh. Tapi kalau untuk menutup atau untuk menambal yang pecah tadi, tidak apa-apa, tidak makruh hukumnya. Li'annahu ghairu muhtajin. Kenapa kok cawan yang dikasih hiasan perak tadi hukum makruh? Li'annahu ghairu muhtajin, karena yang seperti itu tidak diperlukan. Tidak diperlukan emas perak itu tadi, hanya untuk hiasan. Gak ada gunanya di situ. Berbeda dengan yang pecah tadi, itu untuk menambal sehingga tidak bocor. Yang tidak ada perlunya tadi, maka hukumnya makruh. Li'annahu ghairu muhtajin ilaihi, karena tidak bisa, tidak diperlukan. Wala yahrumu, tetapi tidak sampai haram, hanya makruh saja, tidak sampai haram. Lima ruwiya Anas, berdasarkan riwayat Anas, qala, dia berkata, kana na'lu sayfi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min fiddatin, bahwa ujung pedang pegangan pedang Nabi itu, di situ ada cincin yang terbuat dari perak, ada lingkaran peraknya di situ. Wa qabi'atuhu sayfuhu fiddatun, dan juga di ujung sarung pedangnya, di ujung sarung pedang Nabi itu juga ada peraknya. Jadi kalau digunakan hanya seperlunya tidak apa-apa. Wa ma baina dzalika halqul fiddati, dan di antara gagang pedang Nabi dan sarung pedang Nabi itu juga di situ ada hiasan dari perak.
Fa in kana katsiran lil hajati karya. Kalau itu banyak digunakan untuk keperluan, hukumnya tetap makruh. Likasratihi, karena terlalu banyak. Kalau terlalu banyak digunakan di situ makruh. Tapi kalau hanya untuk seperlunya saja tidak makruh. Walam yahrum lil hajati, dan tidak sampai hukum haram untuk keperluan. Jadi kalau kita mempergunakan perak tapi untuk keperluan perak itu, maka hukumnya hanya makruh, tidak sampai kepada haram. Wa in kana katsiran lizina, tetapi kalau perak tadi digunakan banyak dan untuk hiasan tujuannya haram, maka hukumnya haram. Jadi kalau perak untuk hiasan hukumnya haram, tapi kalau perak untuk keperluan hukumnya makruh. Kalau banyak, kalau sedikit tidak sampai makruh. Liqauli Ibnu Umar radhiyallahu an, berdasarkan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu an, la yatawaddau wa la yasrabu min qadhin fihi halqun min fiddati au dabtin minal fiddati. Ibnu Umar pernah berkata, dia tidak wudu, beliau tidak wudu dan beliau tidak minum dari cawan yang terbuat dari dari perak atau campuran perak. Wa an Aisyah, menurut Aisyah radhiyallahu anha, annaha nuhat an tudabbiba al-qadha bil fiddati. Menurut Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dia dilarang untuk mencampur cawan, artinya cawan itu jangan sampai dicampur dengan perak. Jadi pernah Rasulullah melarang Aisyah agar cawannya tidak dicampur dengan perak. Wa min ashabina man qala, ulama Syafi'iyah yang lain ada yang berpendapat yahrumu, haram hukumnya fi maudhi'i syarbi, untuk minum, untuk tempat minum itu hukumnya haram, li'annahu yaqaul istimal, karena di situ dia mempergunakan bihi dengan barang tersebut, wala yahrumu fi ma siwahu, dan tidak haram selain selain mempergunakan itu. Kalau seperti minum dengan wadah yang dicampur dengan perak tadi, maka ulama Syafi'iyah yang lain mengatakan hukumnya adalah makruh, tetapi selain itu tidak makruh. Li'annahu la yaqau bil istimal, karena yang seperti itu tidak masuk pada derajat istimal, dia derajatnya adalah ittikhad. Kalau derajatnya ittikhad menggunakan, istimal memakai, kalau derajatnya ittikhad itu boleh, tapi kalau istimal tidak boleh. Wa minhum man qala, sebagian ulama Syafi'iyah yang lain ada yang berpendapat yakrahu wala yahrumu, hukumnya makruh saja, tidak sampai pada haram. Li hadis Anas, berdasarkan hadis Anas fi sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua pendapat. Pendapat pertama hukumnya haram, pendapat kedua hukumnya makruh. Hukum haram itu karena dia mempergunakan, karena istimal. Tapi kalau ittikhad tidak haram, ittikhad hanya dibolehkan kalau ittikhad, tapi kalau istimal haram. Pendapat kedua menurut Anas bin Malik, ulama Syafi'iyah yang lain mengambil pendapat berdasarkan hadis dari Anas, itu hukumnya hanya makruh, tidak sampai pada haram. Kenapa? Karena pedang Nabi itu dicampuri dengan emas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.